Terima kasih Bang Karni ya. Saya sengaja mendengarkan kawan-kawan semua, tidak memotong sedikit pun, mau berkata positif, negatif dan lain sebagainya. Saya berharap tidak dipotong juga, karena kelihatannya konstelasinya 4,5 lawan 1,5 ini. Apalagi Kodari ditaruh terakhir dia kan. Oke, karena itu saya akan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Karena saya tidak berasumsi Bang Karni mengangkat tema ini menjadi tema yang gak penting. Berarti sebagai wartawan senior gagal Bang Karni mengangkat tema yang gak penting. Apalagi saya lihat iNews juga mengangkat soal pemakzulan ini. Jadi lengkap. Jadi penting yang seperti ini, bukan tidak penting. Tetapi saya ingin memulai satu statement yang namanya pemakzulan atau impeachment, article of impeachment di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, pasal 7A, 7B itu, memang dibuat lebih sulit dibandingkan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan atau sebelum amandemen. Karena memang pengalaman Gus Dur yang dianggap terlalu mudah di-impeach dengan subjektivitas politik pada waktu itu. Waktu itu kan mekanismenya sebenarnya dia dianggap melakukan tindak pidana korupsi Danatera, Yayasan Danatera, Bulog. Tetapi ujung-ujungnya kan pada waktu itu prosesnya 3 bulan setelah dianggap melanggar daripada haluan negara, 1 bulan kemudian akan diperingatkan lagi dan kemudian sidang istimewa. Tetapi eskalasinya pada waktu itu pemberhentian atau penggantian Kapolri dan pembubaran DPR. Jadi sudah disconnected seperti yang saya katakan. Karena itu memang akhirnya amandemen konstitusi itu menambah sebuah klausul tidak hanya political perspektif tapi juga legal perspektif. Jadi kalau mau mengimpeach presiden dan atau wakil presiden, jadi kata dan atau wakil presiden itu bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Itu bahasa hukum yang tidak boleh dibantah lagi ya. Dan atau, bukan dan. Jadi kalau memang misalnya memenuhi hasrat politiknya, maka ada yang namanya objektifikasi hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Dulu waktu saya masih di sana sebagai salah seorang asisten hakim, saya begitu yakin Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitutions, ya, sebagai the protector of human rights. Tapi setelah kejadian akhir-akhir ini saya berpikir, wah ini hakim konstitusi itu main ini juga. Bisa ke kanan, bisa ke kiri tergantung konstelasi politik juga ya. Dalam beberapa kasus kita melihat hal seperti itu. Karena itu sebenarnya dari sisi politik ya saya setuju dengan Adi Prayitno. Kalau elit-elit politik yang 7 atau 8 itu sepakat selesai semuanya. Cuman apakah mereka sepakat atau tidak, makanya saya katakan tidak mudah. Kan tinggal Prabowo sepakat, lalu Mega sepakat, Surya Paloh sepakat, Bahlil sepakat, kemudian Zulkifli Hasan sepakat, PKS sepakat. Nah saya bilang PKS ya, bukan presidennya atau Dewan Suronya, karena dia lebih kolektif kolegial. Kemudian SBY sepakat, saya tidak menyebut AHY, SBY sepakat, ya kan? Selesai. Nah cuma masalahnya, jadi kalau yang namanya yang 470 orang itu ya cuman boneka-boneka politik aja itu sebenarnya. Dia nggak menentukan. Jadi kalau Anda duduk di sini anggota DPR mengatakan wah kami akan tolak dan lain sebagainya, udahlah bullshit untuk kondisi politik saat ini. Karena itu sangat bergantung kepada elit-elit politik itu. Nah kalau kita bicara soal politiknya, maka kita bicara tentang political insentifnya. Kira-kira kalau saya mau menjatuhkan Gibran, Prabowo misalnya, let's say, ada nggak political insentifnya? Insentif politiknya apa sih? Maka kalau tidak ada political insentifnya, Prabowo tidak akan bergerak. Kan begitu cara berpikirnya. Oke, untuk perspektif politiknya saya agak kurangi porsinya. Saya perspektif konstitusinya. Tetapi kalau kita hanya melihat pendekatan hukumnya, mudah sebenarnya mengimpeach presiden dan atau wakil presiden itu. Karena ayat-ayatnya itu walaupun kelihatannya precise, tapi longgar sesungguhnya. Ada 6. Yang dikatakan di situ. 1, melakukan pelanggaran hukum berat. Pelanggaran hukum berat itu adalah yang tuntutannya 5 tahun atau lebih.
Banyak sekali kasus-kasus yang 5 tahun atau lebih. Kita bicara tentang dokumen palsu aja 6 tahun. Ya kan? Bicara tentang penghinaan, pencemaran, nah itu masih 4 tahun, kemarin 6 tahun. Bicara tentang berita bohong 10 tahun kemarin, tapi sudah selesai di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Karena itu kalau kita bicara tentang kejahatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, banyak sekali. Yang kedua, melakukan korupsi. Saya kira korupsi itu nanti saya akan masukkan klausul itu. Kemudian melakukan yang namanya penyuapan, bribery, terima suap, ya. Kemudian pengkhianatan terhadap negara, treason. Kemudian yang namanya melakukan perbuatan tercelah. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, saya mau adil dengan apa yang sudah dimasukkan oleh Purnawirawan TNI ini. Jadi Purnawirawan TNI itu bagaimanapun saya menganggap masa sih iseng 103 jenderal, kemudian 73 marsekal, 91, 63 laksamana, kemudian 91 kolonel. Saya kira mereka tidak iseng. Adapun mereka berbeda dalam cara memandang politik, saya kira ada. Ya kan? Mungkin ada jenderal gengnya Luhut Panjaitan, Agung Gumelar, Wiranto yang berbeda pandangan dengan geng sananya, Fahrul Rozi, Sunarko, Trisutrisno dan lain sebagainya. Itu kan kenyataan politik. Dan justru ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa jenderal-jenderal itu bisa berbeda pendapat? Kan jarang tuh jenderal bisa berbeda pendapat yang setajam ini menurut saya. Nah yang mereka ajukan, jadi kalau misalnya adresatnya itu mereka itu ke DPR sudah benar. Ada yang mengatakan, loh kan nggak bisa ke Prabowo. Saya kira mereka nggak bodoh juga. 8 tuntutan itu mereka bacakan, ya kan? Dan mereka mau datang ke Prabowo tapi nggak diterima. Tidak ada jadwal itu untuk menyampaikan 8 secara langsung. Mereka sampaikan di publik. Tapi poin ke-8 tentang impeachment itu ya tentu adresatnya nggak ke Prabowo tapi ke MPR. Tapi MPR itu ya harus DPR duluan. Karena MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tapi untuk impeachment mulainya 1/3 anggota DPR. Lalu sidang 2/3 minimal dan 2/3 dari minimal 2/3 itu harus setuju. Datanglah ke Mahkamah Konstitusi. 90 hari di Mahkamah Konstitusi. Terbukti terus bisa ke MPR. Kalau MK mengatakan tidak terbukti berhenti. Nah mereka sudah menyampaikan itu secara prosedur ke DPR. Dan yang mereka sampaikan kalau kita baca alasannya ada 2 alasan besar yang mereka katakan. Alasan konstitusional dan alasan hukum. Alasan konstitusional itu cuma dasar-dasar impeachment saja sesungguhnya. Jadi mereka menyebutkan pasal 7A, 7B, mereka menyebutkan undang-undang kekuasaan kehakiman, mereka menyebutkan TAP MPR tentang bersih dari KKN dan lain sebagainya. Nah itu lebih pada dasar-dasar tapi mereka juga menyinggung soal putusan MK 90 tersebut. Oke, yang kedua itu alasan hukumnya itu yang lebih teknikal sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya adalah ada enggak dari 6 klausul tersebut? 1, yaitu tindak pidana berat. 2, pengkhianatan terhadap negara. 3, penyuapan. 4, perbuatan tercela. 5, tidak lagi memenuhi syarat. Ada enggak masuk ke sana? Nah maka kalau kita lihat misalnya yang dipersoalkan oleh Purnawirawan ABRI itu adalah salah satunya adalah Fufu Fafa. Mereka mempermasalahkan itu loh dalam itu. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali tentu ya dari penyampaian Bung Refli Harun ya bagaimana soal isu atau tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Nah dalam hal ini tentu
Tadi sudah banyak sekali dijelaskan dari segi hukum tata negara, ya dari segi alasan, ya, dan siapa yang menuntut ini ketika dilakukan ya mungkin survei dari 100.000 lebih, ya, bahwa 94% ditanya ya iya setuju. Ya, apakah setuju pemakzulan Gibran? 94% ya jawab ya iya, kan begitu. Tapi itu ya hanya ratusan ribu gitu ya. Dan tentu kita melihat bahwa jumlah penduduk Indonesia ya 280 juta, bukan ratusan ribu lagi. Bukan jutaan tapi ratusan juta rakyat Indonesia. Nah, tapi sering sekali ini saya sampaikan bahwa tidaklah hal yang mudah untuk memakzulkan wakil presiden, ya, atau tidaklah hal yang mudah untuk memberhentikan presiden, wakil presiden di tengah jalan. Tentu pasti ada dasar-dasar hukum yang kuat, dasar-dasar atau alasan-alasan kuat, ya, sehingga hal-hal itu nanti akan dilakukan. Tetapi sepanjang sejarah Indonesia tentu kita tahu banyak yang sudah pernah terjadi pemakzulan. Tetapi uniknya ini kok wakil presiden, biasanya kan presidennya yang diberhentikan di tengah jalan, ini wakil presidennya. Ada apa sebetulnya? Ya, tetapi secara legitimasi tentu kalau kita melihat bagaimana pencalonan pendaftaran ya pada saat ya 2023 dengan berbagai problem hingga kontroversi, putusan MK dan lain seterusnya, ketika sepanjang sejarah bangsa ini berdiri baru terjadi di 2024 yang bapaknya masih presiden tetapi anaknya maju sebagai cawapres. Nah, ini kan sesuatu hal yang mungkin sebetulnya kita bisa anggap ya tidak fair, ya mencederai konstitusi dan lain seterusnya. Itu banyak sekali yang menyampaikan hal seperti itu pada saat itu. Tapi oke lah, apakah kita kecewa? Ya benar, kita kecewa. Apakah kita kesal? Iya, kita kesal. Tetapi tidak berlarut-larut juga, saya rasa, ya. Kalau sudah berlalu, it's okay lah, tidak berlalu. Ya, tapi kalau tuntutan ini untuk memakzulkan Gibran, kalau memacu pada putusan 90 tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi, tentu tipis sekali harapannya. Karena bagi saya, menurut pandangan saya bahwa itu sudah disengketakan pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jadi ya udah sah secara hukum dan dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Apakah ada alasan kuat nanti untuk melakukan pemakzulan ini? Tentu ada. Ya misalnya Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ya karena ketahuan korupsi sendirian, perbuatan tercela, narkoba, tidak lulus SMA dan lain sebagainya. Dan itu menjadi satu alasan kuat dan sehingga pemakzulan itu pun nanti bisa dapat dilakukan dengan mudah. Tapi kalau memacu pada putusan 90 ya saya rasa ya kecil harapan lah gitu. Tapi ya tergantung juga sebetulnya bagaimana respon dari Pak Prabowo Subianto. Dengan ini kita lihat bahwa ya dukungan parlemen ya pasti tertuju pada Presiden Prabowo Subianto, pasti tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau seandainya Pak Prabowo setuju ya maka itu langsung akan digelar rapat pimpinan, ya, rapim dulu tuh di DPR nantinya, dan nanti bertahap-tahap lanjut terus. Nah, pemajuan itu pun dapat dilakukan, ya. Tapi di sini saya tidak terlalu jauh untuk panjang lebar ke sana. Menurut pandangan hemat saya sih kurang lebih seperti itu ya, nggak gampang, tidak mudah, bukan berarti nggak bisa, ya. Nah, di sini saya coba lihat ya bagaimana sebetulnya penilaian dari teman-teman kita masyarakat Indonesia dalam hal ini. Sangat setuju karena menurut aku Gibran menjadi contoh buruk buat generasi penerus. Sangat-sangat setuju jika Gibran dimakzulkan. Sangat amat setuju sekali si Gibran Fufu Fafa dimakzulkan. Demi kebaikan bangsa dan negara, Gibran harus dimakzulkan. Hukumnya wajib dilengserkan, ya. Sangat setuju. Semoga sukses diturunkan. Hanya orang cerdas dan berpikiran jernih yang setuju Gibran dimakzulkan, kecuali ODGJ yang menolak. Setuju, bahkan jika ingin lebih maju, hukumnya wajib. Setuju memakzulkan Gibran. Setuju 1000%. Sangat setuju Gibran dimakzulkan. Semakin cepat dimakzulkan akan semakin baik demi negara ini. Jamaah Nabi Mulyono pasti kepanasan. Setuju. Setuju. Ya, saya sangat dukung Gibran dimakzulkan.
RH, ya, Refli Harun memang luar biasa, selalu berbicara dengan data dan aturan, bukan kepentingan. Sangat setuju, segera maksudkan. Seluruh anak muda cerdas mendukung penuh Gibran dimaksud. Jadi memang banyak. Ini saja tadi udah 20 orang yang setuju. Ya, tapi hanya 20 orang juga sih. Tapi harus berapa sih biar betul-betul dimaksudkan, karena sudah tidak lagi rakyat menginginkan Gibran berada pada posisi wakil presiden. Ya. Ini apakah bisa dilakukan dengan survei atau apa? Ya. Tapi ya di sini kalau saya melihat di YouTube ya, di TikTok, kalau saya ini kan sering sekali komen-komen saya baca-baca nih pendapat-pendapat teman-teman kita. Banyak sekali yang setuju pemakzulan itu dilakukan. Ya. Jadi kalau rakyat sudah tidak berkenan ya harusnya Mas Gibran pun ya harus sadar lah gitu ya, bahwa rakyat tidak lagi menghendaki beliau sebagai wakil presiden. Daripada dimakzulkan sih rasa-rasanya mundur jauh, teramat jauh lebih mulia dan sangat terhormat ya. Kemudian saya sebagai warga negara Indonesia sangatlah malu punya wapres seperti Gibran, karena secara legitimasi Gibran sudah cacat etik dan cacat konstitusi. Maka oleh sebab itu Gibran layak mundur atau layak untuk dimakzulkan, karena Gibran sangat tidak layak dan tidak kompeten sebagai wapres. Tapi oke lah, kalau putusan 90 oke lah, clear lah misalnya. Tapi kalau kita melihat kemampuan Mas Gibran, pengalaman beliau, ya macam-macam dan lain sebagainya, ini menjadi sebuah kekhawatiran mungkin dari adanya tuntutan ini ketika Pak Prabowo Subianto sebagai presiden punya halangan atau berhalangan tetap secara prosedural yang menggantikan adalah wakilnya. Padahal secara pengalaman, kemampuan, hubungan internasional dan lain seterusnya, mau dibawa kemana bangsa Indonesia ke depan dengan 280 juta penduduk rakyat Indonesia, mau dibawa kemana oleh Gibran nantinya. Jadi banyak orang berasumsi ya bisa jadi nanti ke depannya Pak Jokowi jadi yang ngurus ini, kan begitu. Jadi kalau kita melihat, pernah dengar permintaan 3 periode yang memang tidak terjadi. Jadi ini banyak sekali orang menyimpulkan inilah Gibran yang dipaksakan oleh kerakusan bapaknya untuk berkuasa. Anaknya pun dimakzulkan karena 3 periode ditolak, tidak diterima dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu, saya nggak tahu benar atau tidaknya. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam dan sampai jumpa.